Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis bagian 1 pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester ganjil. Tetap belajar dari rumah dulu ya. Selalu semangat. Untuk kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik-titik ke garis dan titik ke bidang. Dan untuk indikator, yaitu menentukan jarak titik ke garis dalam ruang dimensi 3. Untuk definisi jarak titik ke garis. Nah, manakah jarak antara titik A dan garis K? Nah, di sini ada sebuah titik A dan juga sebuah garis K. Manakah jaraknya? Nah, jarak antara titik A dan garis K adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis K. Nah, titik A dan juga garis K. Manakah jaraknya? Nah, kita lihat ini titik A garis K. Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan juga. Kenapa? Karena di sini kita lihat membentuk sudut lancip, bukan tegak lurus. Untuk garis yang kedua ini, kita lihat juga di sini juga tidak tegak lurus, tetapi lancip. Jadi yang mana? Ya, yang berwarna merah ini. Membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Nah, di sini kita sebut O, berarti AO, tegak lurus dengan garis K. Maka inilah yang dikatakan jaraknya. Nah, jarak antara titik A dan garis K sama dengan panjang ruas garis AO. Nah, yang berwarna merah inilah yang dikatakan jarak antara titik A dan juga garis K. Bagaimana? Jelas ya? Ruas garis yang ditarik dari titik A. Nah, kita tarik seperti ini, tegak lurus. Itu dikatakan jarak antara titik ke garis. Harus tegak lurus. Nah, itu yang harus dipegang. Untuk contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan A jarak titik A ke garis DH, B jarak titik F ke garis CG, C jarak titik D ke garis PF. Kita jawab kubusnya ABCDEFGH. Nah, untuk jarak titik A ke garis DH kita lihat. Di sini ada titik A, kemudian ini ada garis DH. Karena ini sebuah kubus, maka setiap bidangnya atau sisi-sisinya itu berbentuk persegi. Jadi untuk sudut-sudut pada bidangnya di sini adalah siku-siku. Maka jelas untuk jarak titik A ke garis DH di sini, nah, itu adalah panjang ruas garis AD. Jarak titik A ke DH sama dengan panjang ruas garis AD. Karena di sini apa? Ya, karena di sini AD tegak lurus dengan DH. Panjangnya berarti AD 6 cm. Untuk yang B, jarak titik F ke garis CG. Kita lihat F ke CG.
Kita lihat F ke CG, berarti panjangnya adalah FG. Kenapa? Karena FG tegak lurus dengan CG. Tegak lurusnya di mana? Di G. Nah, jadi jarak F ke CG sama dengan panjang FG itu sendiri. Karena FG tegak lurus dengan GC atau CG. Berarti panjangnya adalah 6 cm. Yang C, jarak titik D ke garis BF. D ke BF. Nah, D ke BF kita tarik garis dari D tegak lurus dengan BF. Nah, yang mana? Ini. Nah, D kita tarik ke BF, berarti siku-siku atau tegak lurusnya di B. Jadi jaraknya adalah, jarak D ke BF adalah panjang ruas garis DB atau BBD. Nah, DB sama dengan, DB ini berarti diagonal bidang. Bisa dicari dengan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Sama dengan akar kuadrat dari, AB jelas 6, panjang rusuk. AD adalah rusuk, berarti juga 6 dikuadratkan. Sama dengan akar kuadrat dari 36 ditambah 36, sama dengan akar 72, sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi jarak D ke BF sama dengan panjang ruas garis DB, yaitu 6 akar 2 cm. Untuk contoh 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis BD. Yang B, jarak titik B ke garis EG. Kita bahas dulu untuk yang A. Kubus ABCDEFGH, jarak titik A ke BD. Berarti A, ini BD-nya kita buat garis terlebih dahulu, seperti ini. Nah, jarak titik A ke garis BD, apakah A ke D? Tentu tidak, karena apa? Di sini adalah sudut lancip, bukan tegak lurus. Apakah A ke B? Juga tidak, karena di sini tidak tegak lurus. Lalu yang mana? Ya, di sini. Kita tarik garis dari A tegak lurus dengan BD. Akan berpotongan di O. Nah, itu adalah jaraknya. Di sini nanti tegak lurus. Nah, jika digambarkan pada bidang datar akan menjadi seperti ini. Ini ada DAB membentuk segitiga DAB. Nah, ini adalah garis BD-nya. Di sini juga siku di A. Kita tarik garis dari titik A tegak lurus dengan BD seperti ini. Nah, di sini tegak lurus, maka inilah jarak dari titik A ke BD yang berwarna merah. Nah, tegak lurus. Berarti panjangnya nanti apa? AO, itulah jaraknya. Nah, AB diketahui 6, AD diketahui 6. Nah, di sini. Maka di sini kita bisa mencari panjang AO. Kita lihat di sini, panjang AO. AO itu ternyata setengah dari panjang AC. Karena apa? O di sini adalah pas titik tengah dari panjang AC dan juga panjang BD. Titik tengah dari diagonal. Karena di sini alasnya berbentuk persegi. Sehingga kita bisa mencari panjang AO dengan cara mencari panjang AC terlebih dahulu. Berarti AC sama dengan akar kuadrat dari, nah di sini kita gunakan rumus Pythagoras, berarti
AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 36 ditambah 36 sama dengan akar kuadrat 72 sama dengan 6 akar 2 cm. Itu panjang AC-nya. Sehingga untuk panjang AO sama dengan setengah dikali panjang AC. Sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi jarak titik A ke garis BD adalah 3 akar 2 cm. Seperti itu. Lanjut contoh untuk 2B. Nah, kita jawab yang B. Nah, jarak titik B ke garis EG. Kubus ABCDEFGH. Titik B ke garis EG. Berarti di sini titik B ini adalah garis EG. Kita buat garis EG-nya terlebih dahulu. Maka jarak titik B ke garis EG yang mana? Ya, seperti ini kita tarik garis ke EG. Tegak lurus. Nah, di sini berpotongan di titik P. Nah, di sini saya ambilnya adalah P. Berarti yang dicari adalah panjang ruas garis BP. Ada banyak cara untuk mencari panjang ruas garis BP. Nah, yang paling mudah di sini kita menggunakan bangun segitiga, yaitu segitiga BFP. Siku-siku di mana di sini? Siku-siku di F. Kita pindahkan ke bidang datar. Nah, jarak titik B ke garis EG tadi adalah BP. Karena apa? BP itu tegak lurus dengan EG. Bukan BG atau BE ya, karena di sini tidak tegak lurus. Yang tegak lurus adalah B ke P. Nah, jika kita pindahkan ke bidang datar akan menjadi seperti ini, berarti segitiga yang terbentuk. Nah, segitiga BFP. BFP, jelas siku-siku di F. Jaraknya yang mana? Nah, di sini. Kita cari dulu di sini panjang dari FH. Kenapa FH? FH kita cari panjang FP. FP di sini adalah setengah dari panjang FH karena P adalah titik tengah FH dan juga EG. FH sama dengan akar kuadrat dari, nah ini diagonal bidang, berarti akar kuadrat dari FG kuadrat ditambah GH kuadrat. FG kuadrat ditambah GH kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2 cm. Itu panjang FH. Jadi panjang FP-nya apa? Setengah dari FH. Jadi setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, FP-nya sudah ketemu 3 akar 2. Lalu panjang BF atau FB berapa? Jelas 6 karena merupakan rusuknya. Dan untuk panjang BP berarti kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Mencari sisi miring berarti dijumlahkan. BP sama dengan akar kuadrat dari BF kuadrat ditambah FB kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 6 kuadrat 36 ditambah 3 kuadrat adalah 9 kali akar 2 dikuadratkan 2 berarti 18 sama dengan akar 54 disederhanakan menjadi 3 akar 6. Jadi jarak titik B ke garis EG adalah 3 akar 6 cm. Itu adalah BP. Jelas ya? Contoh 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak titik H ke garis AC. Kita jawab, gambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH. Jarak titik H ke AC. H ke
AC. AC berarti itu adalah sebuah diagonal. Seperti ini. Nah, jaraknya yang mana? H ke AC. Apakah HA? Tentu tidak, karena tidak tegak lurus. Apakah H ke C? Tentu tidak, juga tidak tegak lurus. Nah, yang tegak lurus yang mana? Seperti ini. Berarti jarak titik H ke garis AC adalah panjang ruas garis HO, karena HO tegak lurus dengan AC. Nah, seperti ini. Kita pindahkan di sini, kita mau mencari panjang HO. Nah, untuk mencari panjang HO, cara yang paling mudah di sini kita bisa mengambil segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga HDO. Siku-siku di mana? Di D. Kita pindahkan ke bidang datar. Nah, HDO. Siku-siku di sini di D. Panjang HO ini yang akan kita cari. Nah, yang sudah diketahui adalah panjang DH. DH adalah sebuah rusuk, berarti 8 cm. Kemudian kita mencari panjang DO. DO berarti kita lihat DO. O titik tengah, berarti DO adalah setengah dari DB atau BD. Kita cari dulu. BD sama dengan akar kuadrat dari, berarti AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 64 sama dengan akar 128. Disederhanakan menjadi 8 akar 2 cm. Maka panjang DO setengahnya dari BD sama dengan setengah dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Itu adalah panjang DO. Nah, selanjutnya kita cari panjang HO. Di sini siku-siku di D, berarti Pitagoras sisi miringnya. HO sama dengan akar kuadrat dari DO kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Ini DO-nya, kemudian ini DH-nya. Sama dengan akar 4 kuadrat 16, akar 2 dikuadratkan 2, berarti 16 kali 2, 32, ditambah 8 kuadrat 64. Dijumlahkan hasilnya adalah akar 96. Disederhanakan menjadi 6 akar 6. Nah, jadi jarak titik H ke garis AC ini adalah panjang HO. Berapa? 6 akar 6 cm. Semoga bisa difahami ya. Untuk contoh 4. Nah, supaya lebih paham lagi. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke garis CE. Kita jawab kubusnya ABCDEFGH. Nah, di sini adalah titik A ke CE, berarti A ke CE. Ya, kita tahu bahwa CE di sini merupakan diagonal ruang. Apakah jarak titik A ke CE itu adalah panjang ruas garis AE? Tentu bukan, karena di sini tidak tegak lurus. Apakah jaraknya itu adalah panjang ruas garis AC? Juga bukan, karena kalau AC di sini tidak tegak lurus di sini. Nah, berarti jaraknya yang mana? Kita tarik garis dari titik A tegak lurus dengan CE. Ya, seperti ini. Akan berpotongan di titik O. Jadi jarak A ke CE adalah panjang ruas garis AO. Nah, berarti segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga AEC. Nah, seperti ini. Kita pindahkan
pada bidang datar. A, E, C. Siku-siku di sini di EAC, EAC. Siku-sikunya adalah di A. Jaraknya tadi adalah AO. AO tegak lurus dengan CE. Nah, panjang AO ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari panjang AE sudah diketahui, berarti rusuk 8. Kemudian kita cari terlebih dahulu panjang AC. AC berarti di sini adalah diagonal bidang, berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sama dengan akar kuadrat 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 64 sama dengan akar 128 sama dengan 8 akar 2 cm. Itu adalah panjang AC. Nah, selanjutnya kita cari panjang CE. Nah, atau EC sama dengan akar kuadrat dari, nah di sini sisi miring dari segitiga EAC. Berarti akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar AC-nya tadi adalah 8 akar 2 kuadrat ditambah AE 8 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat 64 dikali akar 2 kuadrat 2, berarti 64 kali 2 128 ditambah 8 kuadrat 64 sama dengan akar 192. Bisa ditulis dengan akar 64 dikali 3, hasilnya adalah akar 64 8. Akar 3 itu adalah panjang CE. Nah, untuk mencari panjang AO di sini adalah merupakan tinggi segitiga jika alasnya adalah CE. Karena apa? Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Nah, alasnya bisa CE, maka tingginya adalah AO. Kalau di sini alasnya adalah AC, yang tegak lurus yang mana? AE itu adalah tingginya. Jadi di sini kita bisa menggunakan kesamaan luas segitiga untuk mencari panjang AO. Nah, luas segitiga EAC sama dengan luas segitiga EAC dengan menggunakan alas dan tinggi yang berbeda. Untuk yang sebelah kiri berarti di sini adalah luas segitiga jika alasnya adalah AC, tingginya adalah AE, berarti setengah dikali AC dikali AE. Sama dengan luasnya kita menggunakan alasnya adalah CE, tingginya adalah AO. Sama-sama mencari luas segitiga EAC. Nah, kita masukkan di sini setengah dikali AC. AC-nya 8 akar 2, AE-nya adalah 8 sama dengan setengah dikali CE. CE-nya tadi atau EC adalah 8 akar 3 dikali dengan AO. Nah, di sini ada setengah dibagi dengan setengah, berarti hasilnya adalah 1. Maka kita bisa mencari panjang AO. AO berarti 8 akar 2 dikali 8 dibagi dengan 8 akar 3. Hasilnya adalah 8 dibagi 8. Hasilnya adalah 1, maka tersisa 8 akar 2 per akar 3. Selanjutnya diapakan? Dirasionalkan karena penyebutnya berbentuk akar. Berarti kita kalikan dengan penyebutnya di sini adalah akar 3 per akar 3. Selanjutnya kita kali 8 akar 2 dikali akar 3. Itu hasilnya adalah 8 akar 6. Kemudian bagian penyebut akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Jadi panjang AO adalah 8 akar 6 per 3. Jadi jarak titik A ke garis CE tadi sama dengan apa? Sama dengan panjang AO. AO-nya adalah 8 akar 6 per 3 cm. Nah, itu adalah pembahasan untuk contoh 4. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, itu tadi adalah 4
4 contoh soal beserta pembahasan jarak titik ke garis. Nah, semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.